Sebuah tendangan dari gol! Hadir dia Kenzo Namo. Bali United dengan pelatihnya Stefano Kugura. Bali menurunkan pemain-pemain inti mereka ya. Coach Teko memahami ini adalah pertandingan yang penting, maka itu dari awal sudah diturunkan pemain-pemain pilar seperti Nadio di posisi penjaga gawang, Haudi Abdillah, Berawan Nuri, Wellington, ada Eber Besa, Sandi Darmasute, dan di depan ini yang berbahaya bagi Bali, Irfan Jaya, Spasojevic, dan juga Privat Embarga. Ya, akan kita tunggu bagaimana Ilyas Spasojevic yang saat ini mencoba terus untuk bisa menambah jumlah golnya, yaitu adalah saat ini 9 gol. Dan bisakah dia mengejar gol dari David da Silva, Matheus Pato, ataupun juga tentunya menjauhi gol dari beberapa pemain termasuk Rafael Silva juga Embarga. Sementara ini dia PSM Makassar yang dilatih oleh Bernardo Tavares. Sama seperti Bali United, PSM Makassar juga menurunkan pemain-pemain intinya ya. Coach Bernardo Tavares juga menurunkan semua pemain intinya kecuali Willem Jan Ploin, ditahan dulu di bangku cadangan, dan kita lihat di depan juga berbahaya Ramadan. Langsung kan ini. Nah itu. Betul sekali. Dan lihat ya pemirsa, kick off pertandingan di babak yang pertama. Iya, ketika Eber Besa tadi coba untuk bermanuver, sudah ada Jakob yang mencegah ya pergerakan cepat dari Eber Besa sehingga bola keluar. Sementara bola dikuasai oleh Everton. Jakob Sayuri. Jakob kembali. Masih Jakob. Sebuah crossing kali ini Jakob. Tendangan selamat datang diberikan oleh Jakob Sayuri kepada rekannya di tim nasional. Ada Jakob Sayuri mencoba peruntungan dari Nadio Argawinata. Tampaknya sebagai crossing tapi justru mengarah langsung ke gawang dari Nadio ya. Dan Nadio juga waspada, tidak ingin mengambil resiko. Pindah kepada Eber Besa. Masih Eber Besa coba crossing tapi jatuh kepada Nofri. Yuran salah, Nofri juga salah. Memanfaatkan peluang, dan ini tadi kita katakan ya, kesalahan yang membuat tim mendapatkan peluang. Betul sekali, Yuran ya tadi tidak bisa menghalau bola Nofri. Sayang sekali. Jakob mendekat dan sundulan kali, dan kita lihat ya slice header kali yang dilakukan oleh Yuran Fernandes. Memang PSM Makassar adalah salah satu tim yang biasa mencetak gol dari set piece. Sebelumnya mereka mengambil corner pendek dan tidak menghasilkan peluang, tapi kali ini ketika corner diberikan ke dalam kotak penalti, tampaknya apakah terkena pemain dari Bali ya, kita lihat. Tidak, memang sundulan dilakukan oleh Yuran Fernandes yang memenangi duel tadi dari Wellington Cavallo. Tipis ya. Yang bisa menyambut bola. Tendangan dilakukan kali ini dan ditinju saja bola oleh Nadio. Dan sekarang ada Yance. Shooting dari luar kotak penalti tadi dilakukan oleh Yance. Ya, shootingnya sudah keras tapi sayang tidak akurat, tidak mengarah sama sekali ke gawang dari Nadio ya. Sayang sekali, dan juga tidak salah melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ya, Eber Besa mengambil ancang-ancang kali ini. Eber Besa, sebuah ancang-ancang dari Eber Besa dengan sebut tangan Eber Besa. Gol! Tidak keras, tapi sangat akurat. Tendangan yang dilepaskan oleh Eber Besa benar-benar membuat penjaga gawang Reza Arya tidak bisa mengambil bola yang diletakkan alias pressing dari Eber Besa. Gol cantik dari Eber Besa. Dia tidak mengandalkan power, tapi dia mengandalkan akurasi dari shooting. Bola memang melengkung, berubah arah sehingga memang bisa menjebol gawang dari Reza Arya. Reza sudah tepat ya menebak arah bola dan juga melakukan pergerakan ke arah yang benar. Privat beradu lari dengan Yance. Masih Privat lagi membuat Yance terjatuh. Sebuah umpan kepada Spaso. Baik sekali ya bagaimana counter yang dimiliki oleh Bali United, dan memang inilah ciri khas dari Bali United. Counter mereka yang begitu cepat dan langsung diselesaikan dengan crossing kepada Ilyas Spasojevic. Betul sekali, para pemain Bali menunggu momen seperti ini setelah tadi Yuran salah passing, kemudian Nofri memberikan bola ke Privat dan Privat kepada Spaso. Oleh Ricky Fajrin, sundulan kali lagi-lagi dan lagi-lagi di mana Privat dan Embarga memberikan sebuah bahaya. Dan sundulannya kali ini kembali membuat Reza Arya harus melakukan penyelamatan. Dua kali beruntun ya, Reza save. Yes. Sebelumnya juga Privat mendapatkan peluang dari heading, tapi tidak akurat. Baru saja tadi kita melihat akurat. Hampir saja dia mencetak gol. Ini dia peluangnya.
Ya, mengenai Ricky Fajri dan akhir dari pertandingan di babak yang pertama. Mengurangi ya selisih poin mereka dengan PSM Makassar. Karena jika Persib menang nanti mereka poin mereka 36 ya. Betul. Ricky Fajri langsung saja berikan bola kepada Ilyas Pasuyevich. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Sebuah kontrol tadi yang bagus dari Ilyas. Tapi eksekusinya masih melebar dari gawang Reza Arya. Peluang kedua dari Spasojevic di pertandingan ini setelah dia mendapatkan umpan dari Ricky Fajrin, itu dia kontrol yang baik dan juga tendangan yang sebetulnya keras itu dia, tapi sayang ya. Tidak offside. Irfan Jaya. Apa yang terjadi dengan wasit menuju titik putih pemirsa ketika Irfan Jaya dijatuhkan oleh Safruddin Tahar. Ya, ini kita perlu melihat lagi ya tayangan ulangnya ya, karena tampaknya Safruddin Tahar bisa juga menjauhkan bola ya. Kita perlu melihat lagi tayangan ulang apa yang sebetulnya terjadi. Dan yang lama kita lihat bagaimana Irfan Jaya gerakan susulan tampaknya tadi ya, tapi sebetulnya bola dulu ya. Nah, itu dia. Ilyas Pasuyevich dan gol! Penalti dilepaskan oleh Ilyas Pasuyevich 2-0, di mana Bali United unggul atas PSM Makassar, dan gol ke-10 dari Ilyas Pasuyevich dan juga menjadi penalti yang ketiga yang dia cetak sebagai golnya di musim ini. Eksekusi yang sempurna dari Spaso, mengambil ancang-ancang shooting yang keras, placing dan juga shooting yang keras memang sudah bisa dibaca oleh Reza Arya. Oh, itu dia Yakob Sayuri. Sebuah kerjasama yang bagus dilakukan oleh Yakob Sayuri tadi, di mana syutingnya masih bisa diselamatkan oleh Nadio. Ya, memang tampaknya para pemain PSM Makassar ingin cepat mencetak gol, minimal 1 gol dulu, dengan mengambil keputusan untuk syuting ketika mereka mendapatkan peluang. Itu dia. Cukup keras tadi syuting yang dilepaskan oleh Yakob dan juga bisa digagalkan upaya dia mencetak gol oleh Nadio. Ini dia kombinasi passing dengan Everton, shoot bisa di-save oleh Nadio. Coba mengejar bola kali ini. Ada Everton lagi, masih Everton. Kita lihat Everton berusaha untuk melewati 2 pemain. Ada Wiljan Floyd, Everton lagi, Rizky Eka, sebuah tendangan dari gol! Hadirnya Kenzo Nabo memang membuat serangan dari PSM Makassar berubah, dan kali ini game on, di mana Kenzo Nabo berhasil mencetak gol yang ke-6 dan menjadi top skor sementara bagi PSM Makassar bersama dengan Everton 1-2, di mana PSM Makassar mengejar ketertinggalan dari Bali United. Ada peran dari 3 pemain pengganti yang masuk ya. Ada Willem Jan Ploem, ada juga Rizky Eka, sehingga kita melihat Kenzo Nambu bisa mencetak gol. Ada peran juga dari Everton. Jadi ketika para pemain PSM bisa mengandalkan passing-passing yang akurat, baru mereka bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Balikan bola kepada Ricky Fajri. Sekarang ada Irfan Jaya menguasai bola. Duel dengan Safruddin Tahar. Ada Irfan Jaya lagi. Baik gerakan Irfan, dan ini bahaya pemirsa. Oh, sayang sekali. Sebuah kerja yang dilakukan oleh Irfan Jaya, tetapi diving header dari Privat Embarga terlalu ke kanan sehingga gagal untuk memperbesar keunggulan dari Bali United dalam sebuah sepak bola transisi yang dimainkan oleh Bali United. Kali ini Everton, masih Everton. Oh, baik, kembali kepada Yakob. Kali ini pemirsa cukup kosong, tendangan dilepaskan. Dan ya, handball pemirsa, handball Haudi Abdillah, dan sekarang penalti didapatkan oleh PSM Makassar. Tendangan yang keras dari Kenzo Nambu yang tampaknya terkena tangan ya dari Haudi Abdillah. Kita tunggu apakah keputusan wasit juga memberikan kartu kuning dan Haudi. Oh, ini berarti Mandi lebih cepat. Yes. Ya, Bung Minder. Ya. 2 kartu kuning ya. Mandi lebih cepat, Haudi Abdillah. Kartu kuning kedua. Dan harus bermain dengan 10 pemain Bali United di sisa waktu. Benar-benar sebuah pertandingan yang benar-benar saat ini menjadi sebuah posisi yang berbalik. Ya, iya betul. Yura Fernandez dan gol! Sebuah drama terjadi di Stadion Sultan Agung Bantul. Sebuah comeback
dilakukan oleh PSM Makassar. 2 gol tertinggal di babak yang pertama dan juga babak yang kedua. Tetapi sebuah pergantian membuat mereka sekarang menyamakan kedudukan dan Yunan Fernandes mencetak gol yang keempat dan merubah skor menjadi 2-2. Pertemuan dari dua tim yang ada di posisi 5 besar BRI Liga 1 di Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Dalam laga yang berlangsung di sore hari ini, kita kembali lagi. Selamat sama-sama.